Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha? Sudah siap untuk belajar? Jika sudah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin, kita telah merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 dengan diadakannya kemerdekaan Republik Indonesia, mengingatkan kita bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari satu pulau, tapi dari beberapa pulau. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua, dan pulau-pulau lainnya. Sebelumnya kita telah mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di pulau lain atau di daerah lain. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makanan khas daerah. Ya, tidak hanya kebudayaan, tapi makanan pun juga memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita akan belajar tentang bubur khas daerah. Ada di halaman 98. Coba dibuka buku halaman 98. Sudah ketemu halaman 98, kita lihat yang paling atas. Ayo belajar di halaman 98. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bubur khas daerah. Apa sih itu bubur? Indonesia memiliki beragam jenis makanan daerah, salah satunya adalah bubur. Ya ampun, bubur itu kan cuma nasi doang, Bu. Kok banyak sih, Bu, jenisnya? Nah, sekarang kita pelajarin. Ternyata bubur itu isinya nggak hanya nasi, tapi ada berbagai macam hal lainnya. Bubur dikenal juga sebagai makanan sehat dari Asia. Iya benar, kenapa dibilang sehat? Karena biasanya banyak orang yang sakit diberi bubur. Karena bubur itu mudah dicerna oleh perut dan sangat baik kandungannya. Bubur sudah ada dari zaman dahulu. Dan bubur berasal dari Tiongkok, Cina. Nah dulu tuh di Tiongkok itu banyak sekali orang-orang yang kekurangan makanan. Oleh sebab itu mereka menjadikan nasi lalu diberi air dan menjadi lembek agar lebih banyak porsinya. Jadi sehingga banyak orang yang kedapatan makanan seperti itu. Kasihan banget ya pada zaman dahulu. Nah terus bubur tuh apa sih? Bubur itu cuma nasi yang dikasih air, Bu. Ya benar. Ada yang kayak gitu. Bubur dikasih ayam, dikasih kacang, dan lain-lainnya. Bubur merupakan makanan yang berisi banyak sekali jenis bahan makanan yang digabung jadi satu piring. Coba kalau kalian beli bubur, pasti banyak banget kan isiannya. Nah, itu dia salah satu pengertian dari bubur. Lanjut ya. Nah, yuk kita kenalan sama bubur khas daerah. Yang pertama ada dari bubur tinutuan. Tinutuan itu berasal dari mana sih? Bubur tinutuan itu berasal dari Manado atau Sulawesi Utara. Bubur ini bahannya apa sih yang paling utama? Yaitu ada kangkung, terus ada bubur yaitu pasti dari beras kalau di sini. Nah, kenapa sih warnanya bisa kuning? Kuningnya itu berasal dari labu kuning dan diberi macam sayuran seperti bayam. Lalu uh, ada crispy-crispy-nya tuh biar lebih renyah rasanya tuh. Lalu yang kedua ada bubur lemu. Bubur lemu tuh apa sih? Bubur lemu itu berasal dari Solo, Jawa Barat. Nah, bubur lemu ini enak banget katanya. Ini adalah bubur sumsum. Pasti anak soleh pernah nyobain ya, bubur sumsum. Ya, bubur sumsum. Tapi kalau lemu itu dikasih macam-macam. Ada yang dikasih telur, ada yang dikasih santan dan macam-macam lainnya. Jadi tergantung pembelinya atau yang menikmatinya ingin dikasih apa gitu. Tapi kalau bubur sumsum tuh seperti itu atau bubur lemu. Lanjut ya. Yang kedua ada dari Papua yaitu bubur papeda. Nah, bubur papeda tuh apa sih? Bubur papeda itu adalah bubur yang berasal dari bahan bakunya adalah sagu. Tuh, jadi dia bentuknya tuh kayak lengket gitu. Nah, kalau yang di buku anak soleh itu dia buburnya udah dicampur sama air kuningnya itu. Nah, kalau yang di gambar ini belum karena
masih terpisah di piring belakangnya tuh. Jadi pakai sagu, makannya nggak pakai sendok, makannya pakai lidi, terus diputer-puter gitu. Oh, itu namanya bubur papeda, dia rasanya kenyal-kenyal gitu. Lalu ada bubur kampium, yaitu berasal dari Sumatera Barat. Bubur kampium itu adalah bubur yang berisi campuran berbagai macam bahan makanan seperti kolak, terus biji salak, kolang-kaling, ketan hitam, dan biji mutiara. Ini banyak banget nih isiannya nih. Mantap, pasti manis banget rasanya. Nah, lalu ada bubur AC. Bubur AC itu adalah bubur dari Betawi. Nah, kalau yang di buku anak soleh, dia belum dikasih kerupuk nih. Karena dikasih kerupuk kan ketutupan nih, jadi ibu nyari yang belum ada gambar kok, yang belum ada kerupuknya. Gitu. Campurannya tuh ada apa aja sih di AC? Dia ada telur, ada kacang tanah, ada toge, ikan teri, pokoknya banyak banget jadi satu. Bahan utama dasarnya yaitu beras atau nasi. Lalu apa lagi? Ini ada bubur gunting. Kenapa sih dikasih nama bubur gunting? Sebenarnya bubur gunting itu bahannya sama seperti bubur bubur papeda, yaitu sagu, cuman dia dibentuk panjang terus digunting-gunting. Jadi dikasih namanya bubur gunting. Tuh, ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tuh. Nah, sekarang kan udah tahu nih bahan-bahan bubur. Sekarang kan udah tahu nih bubur di Indonesia tuh apa aja. Sekarang kita akan belajar tentang tradisi. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tradisi. Apa sih itu tradisi? Sekarang dibuka bukunya halaman 100. Lihat ya, tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai saat ini masih dilakukan. Peninggalannya itu dalam bentuk suatu kegiatan atau upacara yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Lalu, tradisi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya kegiatan itu sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh kelompok tersebut atau daerah tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya tradisi apa sih yang ada di Indonesia, salah satu contohnya. Yang pertama dari masyarakat Jawa. Di Jawa terdapat kegiatan upacara ngruat atau menyingkirkan bahaya yang mengancam. Upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan yang ada pada seseorang. Jadi diharapkan dengan adanya upacara ini seseorang tidak akan menerima musibah atau bencana yang akan datang di masa depan. Upacara ini biasanya dilakukan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah upacara Tedak Siti. Tedak Siti itu merupakan upacara di mana bayi diturunkan ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat. Nah, Tedak Siti itu berasal dari kata tedak yang artinya menginjak dan siten yang artinya tanah. Diharapkan setelah menginjak kaki ke tanah, bayi menjadi sehat, kuat, dan bertanggung jawab, serta bisa menghadapi persoalan-persoalan yang akan terjadi di masa depan, serta diharapkan anak tersebut menjadi seseorang yang dermawan di kedepannya. Lalu selanjutnya ada kegiatan upacara keduri. Nah, selanjutnya adalah upacara keduri, yaitu memperingati meninggalnya seseorang. Kenduri ini biasanya kita sebut dengan selamatan. Misalkan ada seseorang yang meninggal, biasanya akan ada kegiatan bukan upacara sih, tapi mereka nyebutnya selamatan. Kalau di sini kita nyebutnya yaitu selamatan 7 harian, dan diharapkan kegiatan itu untuk memberikan doa kepada seseorang yang telah meninggal. Ada 100 hari, 7 hari, 40 hari.
Biasanya keduri ini kegiatannya itu mengumpulkan laki-laki dan diadakan setelah badai Isya yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut atau dalam bidang keagamaan. Dengan dikumpulkannya orang-orang, mereka akan saling mendoakan untuk orang-orang yang telah meninggal agar mempermudah kehidupannya di akhirat. Lalu yang terakhir ada upacara menolak hujan. Upacara ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang ingin melaksanakan suatu perayaan. Misalkan, seseorang yang ingin menikah biasanya sebelumnya melakukan upacara menolak hujan agar pernikahannya tidak terjadi hujan gitu. Sebenarnya upacara ini bukan untuk menolak tapi memindahkan hujan dari suatu tempat ke tempat lain karena hujan itu merupakan salah satu rezeki, jadi tidak baik untuk ditolak. Jadi pawang hujan biasanya memindahkan hujan tersebut. Acara tersebut biasanya masih dilakukan hingga sekarang gitu oleh adat dan daerah-daerah yang masih mempercayai kegiatan upacara menolak hujan ini. Baik, sekarang kita selanjutnya akan belajar tentang tradisi yang ada di masyarakat Bali. Yang pertama itu ada upacara pemotongan gigi. Apa sih upacara pemotongan gigi? Upacara pemotongan gigi itu untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Jika di desa Nias melakukan lompat tinggi, maka di Bali melakukan pemotongan gigi untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Potong gigi dalam bahasa Bali yaitu mempades, mesanggi atau metana, dan dilakukan dari orang tua ke anaknya untuk menghilangkan 6 sifat buruk dari dalam diri manusia. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah upacara ngaben. Kita sudah lihat ya pada foto sebelumnya, upacara ngaben itu adalah pembakaran jenazah. Jika kita melakukan penguburan ke dalam tanah, maka orang-orang Bali melakukan upacara ngaben atau pembakaran jenazah. Lalu kemudian dikubur atau disimpan dari abu tersebut. Yang terakhir adalah desa pemakaman di Desa Trunyan. Sebenarnya Trunyan itu adalah nama sebuah pohon. Pohon itu menghasilkan wangi yang sangat harum. Dan orang-orang Bali percaya bahwa untuk menghilangkan bau harum yang sangat menyengat itu, maka mereka meletakkan jenazah di dekat pohon tersebut agar baunya tidak mengganggu ke desa Trunyan. Tapi ada syaratnya, yaitu hanya meletakkan 11 jenazah. Jadi jika meletakkan lebih dari 11 jenazah, maka jenazah yang ke-12 akan menyebarkan bau yang sangat busuk. Seperti itu. Jadi jenazah di desa Trunyan itu tidak dikuburkan atau tidak dibakar, namun diletakkan di sebelah pohon Trunyan yang sangat besar dan tidak akan menyebabkan bau pada jenazah tersebut. Hebat sekali ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dari masyarakat Dayak. Di Dayak, tradisi pengambilan jenazah yang telah dikubur untuk dibersihkan dan melakukan upacara penguburan kedua. Dan upacara ini dilakukan untuk membersihkan jiwa-jiwa atau dosa-dosa yang masih ada dalam diri jenazah tersebut. Kemudian dilakukan upacara, lalu kemudian dikuburkan kembali, seperti itu. Sekarang sampai sini sudah paham? Hari ini pembelajarannya sampai sini saja. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada, dikumpulkan, dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan terlalu banyak bermain. Ingat bantu orang tuanya di rumah ya. Dari Ibu sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.